Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Khalifah Musyidah. Di sini saya eh, akan menunjukkan bagaimana proses saya belajar mengenai identifikasi struktur alkaloid dengan spektroskopi untuk pertemuan kedua dalam mata kuliah kimia farmasi kualitatif. Adapun pembelajaran saya ini, saya meminta bantuan dari AI untuk menjelaskan terlebih dahulu. Identifikasi susu alkaloid dengan spektroskopi, yaitu biasanya menggabungkan beberapa teknik analisis karena alkaloidnya itu memiliki kerangka hidroksida kompleks. Adapun metode-metode yang dapat dilakukan yang diberikan dari AI, diantaranya ada spektroskopi UV-vis, spektroskopi inframerah, dan lain sebagainya. Di sini saya tertarik untuk menggali tentang nikotin, identifikasi struktur alkaloid dengan spektroskopi nikotin, namun dengan cara spektroskopi inframerah FTIR. Adapun pembelajaran ini saya tujukan pada jurnal yang telah saya dapatkan, jurnal molekul yang berjudul Karakterisasi Struktural dan Studi Elektrokimia dari Alkaloid and Oksida Terpilih, yang telah terbukti bahwa eh, jurnal molekul tersebut terletak pada kuartil 1. Nah, di sini dikatakan bahwasanya spektrum inframerah ini, alkaloid dan N-oksida alkaloidnya, itu telah disajikan pada data berikut. Nah, dia memberikan sinyal vibrasi untuk semua gugus yang terdapat dalam struktur alkaloid dan N-oksidanya. Nah, dari data spektrum inframerah itu ada perbedaan yang mencolok antara spektrum alkaloid dan juga N-oksidanya, yaitu adanya vibrasi gugus NO kita pada rentang 928 cm inverse dan juga sampai 971 cm inverse. Pita-pita ini merupakan karakterisasi regangan NO yang sangat penting untuk mengidentifikasi N-oksida. Tapi dia relatif lemah dan beberapa di wilayah sidik jari sehingga dia kurang menonjol. Nah, pada data spektrum FTIR ini, yang bagian atas merupakan nikotin N-oxide, yang di bagian bawah itu merupakan nikotin murni. Ada perbedaan sedikit pada nikotin N-oxide, yaitu yang ditandai dengan lingkaran tersebut, dia merupakan bagian dari vibrasi NO yang terletak rentang 928 cm inverse sampai 971 cm inverse. Nah, dari gambar ini disajikan bahwasannya mengapa dia sulit untuk dibedakan antara nikotin murni dan juga nikotin oxide dari pergeseran vibrasinya, pergeseran pitanya. Kemudian saya mendapatkan dari untuk jurnal kedua untuk membuktikan hal tersebut bahwasanya eh, dia merupakan tetap relatif lemah berada pada wilayah fingerprint. Nah, di sini dikatakan bahwasanya spektroskopi inframerah itu telah banyak digunakan dalam kimia sejak awal tahun 1900-an. Nah, namun kebutuhan akan basis data yang lengkap tetap menjadi batasan kritis dalam pemanfaatan teknik ini secara efektif. Berarti mengartikan bahwasanya basis data ini sangatlah penting supaya dapat memperlancar pada saat spektrum IR tersebut. Hal ini diperparahkan oleh kompleks
intensitas dan sifat puncak yang tumpang tindih. Nah, berarti spektroskopi inframerah ini sering terjadinya adanya tumpang tindih sehingga dia menyulitkan anatosi spektrum yang akurat bagi ahli kimia. Saat mengidentifikasi gugus fungsi spesifik seperti puncak karbonil itu di sekitar 1700 cm inverse itu adalah sederhana. Nah, pada bagian 1700 cm inverse ini kemungkinan dia fungsi spesifik. Jadi dia mudah untuk diidentifikasi. Sedangkan untuk mendekodekan pada wilayah sidik jari fingerprint itu biasanya itu terletak pada 400 hingga 1500 cm inverse. Itu tugasnya lebih jauh sulit untuk menakutkan dan juga dia lebih menakutkan. Akibatnya ahli kimia tradisional itu hanya memanfaatkan sedikit informasi yang terdapat dalam spektrum IR untuk mendeteksi keberadaan beberapa gugus fungsi. Dikarenakan banyaknya tumpang tindih ketika pengujian spektroskopi inframerah. Itulah halnya mengapa pada jurnal pertama itu untuk menjawab mengapa dia itu relatif lemah dan beberapa di wilayah inverse karena dia terjadi adanya tumpang tindih uh, keseringan terjadinya tumpang tindih pada vibrasi-vibrasi yang terjadi pada uh, spektrum inframerah tersebut. Pada jurnal selanjutnya, uh, untuk jurnal yang berikut ini, yaitu jurnal komunikasi kimia, telah terdeteksi bahwasanya dia merupakan jurnal terletak pada kuartil 1, Communication Chemistry. Nah, untuk jurnal selanjutnya, yaitu tentang jurnal Food Chemistry, dia juga terletak pada kuartil 1. Nah, dia mengatakan bahwasanya ada spektrum inframerah ini yaitu memiliki wilayah-wilayah tertentu. Ada wilayah pertama, wilayah kedua, wilayah ketiga, hingga wilayah berikut seterusnya. Nah, untuk wilayah keempat, yaitu sekitar 1200 hingga 800 cm inverse, ini mengatakan bahwasanya secara umum daerah ini disebut dengan wilayah sidik jari atau fingerprint. Kembali lagi pada jurnal pertama, data berikut ini mengatakan bahwasanya pada nikotin N-oxide dan juga nikotin itu hanya terjadi perbedaan sedikit dikarenakan apabila dilihat dari struktur antara nikotin dan juga nikotin N-oxide itu hanya perbedaan pada gugus oksida yang terikat dengan nitrogen. Oleh karena itu, ketika diuji atau ketika digunakan spektroskopi inframerah, hal penyajian datanya itu hanya terdapat sedikit perbedaan. Kemudian, untuk bagian lingkaran pada enoxide ini, yang merupakan dia terletak pada rentang 928 cm inverse hingga 971 inverse, ini merupakan vibrasi dari gugus NO, yang dimana tidak dimiliki oleh nikotin murni. Hal itu juga menyebabkan mengapa agak sulit untuk membedakan antara nikotin murni dan juga nikotin enoxide. Ya, karena senyawanya itu hanya ada perbedaan sedikit saja. Hanya terletak pada gugus oksigennya dan juga pada saat dites pada inframerah, dia itu hanya terletak apa perbedaan bahwasanya si N-oxide itu dia ada bagian yang terletak pada di fingerprint, sedangkan di nikotin ini tidak ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.